Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada, teman-teman. Ya, jadi pada video kali ini, ya, oh ya, lupa perkenalkan diri. Oh ya, teman-teman, perkenalkan diri. Nama saya Yazid. Ya, saya merupakan siswa Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa informasi, teman-teman. Ya, oke. Jadi pada video kali ini, teman-teman, kita nggak akan belajar lagi mengenai bahasa pemrograman di Python, teman-teman, ya. Jadi setelah kita membuat project terakhir kita, yaitu adalah project translator, itu adalah project terakhir kita dalam program bahasa dari Python, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan beralih ke level selanjutnya, teman-teman, ya, level bahasa pemrograman yang mungkin lebih sulit dibandingkan Python, teman-teman, ya. Yaitu apa bahasa pemrogramannya? Ya, jadi kita akan belajar mengenai C++, teman-teman, ya. Jadi C++ ini ya itu sangat berguna, teman-teman, ya, bagi kita yang ingin masuk ke dunia sensor, robotika, dan juga microcontroller, teman-teman, ya. Jadi ya semua perangkat ya seperti halnya dengan Arduino, ESP32, STM32, itu hampir semuanya itu menggunakan C++ sebagai bahasa utama, teman-teman, ya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama ya, saya akan kasih satu contoh bagaimana kalau kita mensimulasikan ya atau membuat suatu project mengenai lampu berkedip menggunakan Arduino, teman-teman, ya. Dan juga pastinya kita akan menggunakan bahasa dari C++, teman-teman. Ya, ini sebagai contoh utama, contoh pertama dulu, teman-teman, ya. Jadi kalau kalian misal nggak mau ikutin juga nggak apa, teman-teman, ya. Ini sebagai praktek awal kita aja, teman-teman, ya, untuk kita mengetahui bahwa C++ ini bisa uh, memahami suatu microcontroller, teman-teman, ya, atau Arduino ini dalam memahami bahasa manusia ke dalam bahasa suatu pemrograman, ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja menggunakan salah satu website, ya. Jadi kita akan menggunakan salah satu website yang bakalan berguna kita melakukan simulasi ini, teman-teman, ya. Oke, jadi ya awal-awal kalian buka browser kalian terlebih dahulu, ya. Ya, jadi saya akan menggunakan Chrome di sini untuk mencari apa, teman-teman, mencari Tinkercad, ya. Nah, jadi Tinkercad ini sangat berguna untuk kita melakukan simulasi, teman-teman. Simulasi menggunakan Arduino. Nah, di sini kan ya, jadi awalan tuh dia akan melakukan proses login terlebih dahulu, teman-teman. Sampai nanti ya dia akan muncul menu seperti ini, teman-teman. Ya, di sini nanti kalau udah muncul menu seperti ini, teman-teman, kalian klik aja create yang ada di sini dan juga pilih menu circuit, ya, teman-teman, karena kita ingin menggunakan suatu rangkaian di sini. Oke, klik aja. Oke. Nah, di sini akan banyak sekali muncul komponen-komponen yang mau kalian simulasikan, ya. Jadi kalian bebas, ya. Kalian mau simulasiin apapun di sini kalian bebas, ya. Tentunya nanti bisa gitu, ya. Jadi software ini sangat-sangat berguna untuk kalian yang ingin mensimulasikan, ya. Sebelum kalian pergi ya menuju ke realitas gitu, ya. Oke. Oke, jadi kita akan menggunakan Arduino, ya. Arduino, teman-teman. Untuk kita membuat project lampu berkedip dari Arduino, ya. Jadi kita akan menggunakan LED, ya, teman-teman. LED, cuman kita akan mendaftarkan breadboard terlebih dahulu, teman-teman, ya. Di sini kalian bebas mau milih breadboard yang small, mini, atau breadboard biasa. Cuman seperti ya breadboard yang small ini udah lebih dari cukup. Oke. Setelah kalian ini ya menambahkan breadboard, setelah itu kalian tambahkan resistor, teman-teman, ya. Cuman nantilah resistor. Terlebih dahulu kalian menambahkan LED, teman-teman. Ya. Di sini kalian taruh aja di 910, ya, kalian bebas mau naruh di aja, yang penting ya katode dan juga nantinya ini kalian sesuai dengan benar, atau maksudnya kalian connect ke kabelnya dengan benar. Katode ini kalian hubungkan ke ground, ya, teman-teman, atau
Dan anoda ini kalian hubungkan ke pin yang nanti kalian hubungkan. Oke, jadi anodanya plus dan juga katoda ini min yang dikonvert ke ground ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan sebuah resistor di mana guys ya, di katoda aja ya guys ya, katoda, dan juga ini dihubungkan ke ini ya teman-teman. Oke, setelah itu nilainya sebelumnya adalah 1K ya teman-teman, 1 kilo ohm. Cuma di sini saya akan ubah ke ohm dan juga ganti nilainya yaitu sekitar 220 ohm. Setelah itu, setelah kalian ubah nilainya, di sini kalian mulai sambungkan suatu perkabelannya teman-teman ya. Jadi saya akan sambungkan groundnya atau GND ini ke minus ya teman-teman. Oke. Setelah kalian gabungkan, setelah kalian connect ke minus ya. Nah di sini berarti yang plus kan belum. Nah di sini saya akan sambungkan ke pin 12 untuk si anoda ya teman-teman. Oke. Dan ini saya susun biar rapi aja. Oke, setelah itu saya akan klik di sini ya teman-teman, sebelah resistor untuk bagian anoda atau plus ya. Oke, setelah ini apakah sudah bisa lampunya akan berkedip ya? Oke, saya klik aja start simulation di sini. Oke, nyatanya di sini belum terlihat ya guys ya kedipan dari LED ini. Nah caranya bagaimana? Di sini kan ada menu guys, yaitu adalah kode. Kalian klik aja kodenya dan di sini kalian bebas mau memprogramming dengan apa, mau blok teks atau mau teks aja gitu ya. Cuman karena di sini kita fokusnya ke pemrograman teks, maka kita akan klik teks di sini. Nah di sini dia otomatis ya guys ya, dia di sini otomatis tahu nih ya, kita bakalan bikin LED berkedip gitu ya. Jadi dia otomatis membuatnya gitu ya. Oke, jadi apakah ketika kita hanya mengikuti defaultnya dari website ini atau Tinkercad, apakah dia langsung bisa berkedip ya? Oke, kita start simulation aja. Nah, di sini dia tetap hasilnya sama aja guys ya. Hasilnya sama aja, dia tidak melakukan kedipan untuk LED-nya. Nah, caranya bagaimana? Ya, oh ya. Jadi di sini kalian bisa ganti guys LED built-in-nya, kalian bisa ganti sesuai dengan kalian yang kalian inginkan ya. Jadi saya akan ringkas saja menjadi LED saja teman-teman. Oke, saya akan ringkas di LED saja. Oke, terus setelah itu langkah selanjutnya gimana? Kalian enter aja, ya kalian beri jarak buat cetak ya. Dengan kalian membuat integer, terus LED ini ya teman, nama dari project ini berarti int integer LED, terus sama dengan pin yang ini, pin yang plus ini, yaitu adalah 12. Kalau masukkannya 12, setelah itu kalian tambahkan ada titik koma ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu ya, apakah dengan kita menambahkan integer LED sama dengan 12 ya, agar si program ini jalan ya, apakah dengan kita menambahkan kode ini ya teman-teman, kita menulis kode ini, apakah dia langsung jalan ya? Mari kita coba ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ya berhasil nyala ya teman-teman. Dia si lampunya berhasil nyala karena kita sudah menandai LED ini ya, pin plus ini di pin 12 ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalian bebas mengganti delay ya. Misal di sini saya akan beri delay selama berapa millisecond ya? 200 deh. Oke, saya akan ganti menjadi 200 millisecond. Setelah itu saya akan start simulation. Ya otomatis dia berkedipnya akan semakin kencang karena semakin cepat waktu ya, kedipannya akan juga semakin cepat teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja ya teman-teman untuk simulasi dari lampu berkedip ini ya teman-teman ya. Semoga aja jadi gambaran mengenai bahasa dari C++ ini teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai dasar-dasar dari bahasa pemrograman C++ ini teman-teman. So mungkin langsung aja. Oke teman-teman, jadi setelah kita membuat project tipis-tipis menggunakan Tinkercad, yaitu adalah project lampu LED berkedip-kedip ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan menjelaskan logika dasar dari C++, PHP, dan juga JavaScript. Saya nggak tahu ya guys, penyebutan dari PHP itu seperti apa. Cuman, ya itulah. Oke, di sini ada beberapa kode, ya, kode singkat aja ya teman-teman, untuk tahu nih perbedaan dari ketiga bahasa ini tuh apa sih, ya. Jadi di sini saya akan mulai dari C++ ya teman-teman. Kalau dalam PHP dan juga JavaScript, dia nggak perlu memanggil include, iostream, dan juga using namespace SID ya teman-teman. Ya, bisa tidak sendiri. Nah, cuman di sini ada sebuah perbedaan lagi teman-teman. Ya, kalau dia mengeprint suatu hasil atau outputnya, kalau CPP di sini adalah cout. Kalau JavaScript ini adalah console.log. Kalau PHP di sini adalah echo. Nah, di situ adalah perbedaannya. Dan juga kalau Python, dia kalau ingin mencetak, dia hanya menuliskan print. Dan itu adalah sebuah kemudahan gitu guys ya. Jadi bisa dibilang kalau kalau Python itu adalah bahasa pemrograman paling mudah daripada yang lain. Bisa dibilang gitu ya guys ya. Oke. Terus ini perbedaannya juga dari PHP. Di sini kalau misal dia membuat variabel teman-teman, dia menggunakan tanda dolar ya teman-teman untuk membuat variabel gitu. Ya. Oke. Nah, di sini ada singkatnya aja guys. Kalau C++ ngeprintnya yang tadi ya. Kalau terus JavaScript console.log, kalau PHP adalah echo. Nah, kalau variabel di sini dia menggunakan yang PHP di sini menggunakan suatu tanda yaitu adalah dolar ya teman-teman. Ya, if-nya juga sama aja sih guys untuk ketiga bahasa itu. Oke, lanjut. Oke. Jadi di sini kita lanjut ke programming proses atau proses dari program. Oke. Jadi pastinya ketika kita ingin membuat suatu pemrograman teman-teman, ya, kita pasti mempunyai masalah yang perlu kita selesaikan. Ya. Jadi misal suatu masalahnya adalah kita ingin menghitung luas dari persegi. Nah, di situ kan kita mempunyai masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, berilah dari problem solve. Kita beralih ke algoritma. Nah, jadi di algoritma ini kita membuat suatu langkah-langkah agar nanti ya masalah tersebut ya masalah hitung luas tersebut itu bisa selesaikan kayak kita mengetahui bahwa rumus dari persegi adalah dikali sisi. Nah, kalau kita udah tahu nih, kita buat algoritma tersebut dalam bentuk suatu kode. Nah, jadi kita mengaplikasikan suatu masalah tadi ke dalam suatu kode teman-teman. Jadi singkatnya begitu. Nah, di sini ya kita ya bagaimana sih cara membuat kode tersebut lebih efisien dan juga lebih efektif teman-teman, dan juga pasti ya lebih dipahami teman-teman. Nah, di sini saya analogikan dengan membagi persegi ya teman-teman ya. Jadi dimulai dengan persegi yang utuh. Nah, di dalam persegi yang utuh ini kita tahu nih bahwa di sini adalah letak abstrak ya teman-teman, letak kompleksnya suatu pemrogram. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Kita ubah suatu pemrogram tersebut menjadi suatu 4 bagian teman-teman. Jadi kita pecah nih, ya analogi kita pecah menjadi 4 bagian, misal kayak hanya berisikan input, proses, dan juga misal pengecekan kondisi dari program tersebut teman-teman. Nah, di situ kita bisa fokus tuh ke misal kita akan fokus ke inputan terlebih dahulu baru ke outputnya. Di situ kan kita akan lebih ini ya guys ya efisien itu dan juga lebih dipahami. Nah, kita bisa ubah ya, kita bisa ubah hal tersebut juga. Misal kita akan bagi menjadi 9 bagian. Nah, di sini ini adalah letak di mana kode kita sangat-sangat efisien gitu dengan kita membagi menjadi 12 bagian di sini ya. Misal teman-teman, misal di sini hanya berisikan fungsi saja, variabel saja. Nah, di situ kita bisa fokus ya mendalami satu hal saja ya dibandingkan dengan persegi utuh dan juga 4 persegi yang tengah ini teman-teman ya. Jadi begitu guys ya untuk mengubah suatu pemrograman menjadi lebih efektif dengan kita membaginya secara detail. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan bahas yaitu adalah konsep ini dari C++ teman-teman ya. Jadi kita akan belajar variabel tipe data, operator aritmatika, logika dan juga assignment, terus input output, kayak in dan juga cout ya, cout, sorry.
percabangan, if else switch, perulangan, for while do while, fungsi di kelas operator, array dan string, pointer, reference, stroke, dan juga yang lainnya guys ya, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Kalau misalnya saya baca salah satu, ya, nanti kepanjangan guys. Oke, lanjut. Nah di sini ada tips menulis kodenya secara rapi, gitu kan. Jadi kita bisa gunakan indentansi konsisten, yaitu tab atau 4 spasi, terus beri nama variabel jelas guys ya, dan juga mudah dipahami. Terus hindari nama yang random, seperti AB, X1, kecuali untuk yang looping. Terus pecah kode nih, panjang menjadi fungsi-fungsi yang kecil, agar nanti kita bisa gunakan kembali lah. Terus beri komentar seperlunya, bukan sepanjang novel ya. Kelompokkan kode terkait menjadi satu blok, ikuti struktur yang sama untuk semua file ya. Ini konsisten ya. Dan yang lainnya kalian bisa baca sendiri teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan jelaskan apa itu OOP dan juga STL teman-teman. Jadi OOP itu adalah Object Oriented Programming ya. Jadi OOP ini adalah cara menulis program dengan membentuk kelas sebagai cetakan dan objek sebagai hasilnya. Sehingga program dapat diorganisir dalam bagian-bagian kecil yang memiliki data dan perilakunya sendiri. Nah, dengan konsep ini seperti konstruktor dan juga destructor yang berjalan otomatis, enkapsulasi untuk melindungi data, pewarisan agar kelas baru dapat memakai fitur kelas lain, dan polimorfis yang membuat satu fungsi bisa berperilaku berbeda-beda teman-teman. Nah, OOP ini pastinya membuat program itu lebih rapi, lebih mudah dirawat, dan lebih gampang dikembangkan untuk menjadi suatu proyek besar. Nah terus yang kedua, itu adalah STL teman-teman, atau Standard Template Library. Jadi STL ini adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai dalam C++ yang dibuat agar programmer tidak perlu membuat semuanya dari awal teman-teman. Nah STL ini menyediakan kontainer seperti vektor, map, dan set untuk menyimpan data. Kemudian data ini ya menyediakan algoritma seperti sort, find, dan cout untuk mengolah data dengan cepat dan juga efisien. Dengan adanya iterator sebagai alat navigasi dan konsep faktor untuk berbasis objek, STR ini mempercepat pembuatan program sambil menjaga performanya tetap tinggi, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan template dan juga integrasi IoT, teman-teman, ya. Jadi template ini adalah fitur C++ yang memungkinkan fungsi atau kelas dibuat satu kali, tapi bisa digunakan untuk berbagai tipe data tanpa harus menuliskannya dengan ulang. Ini berarti sama dengan apa guys? Ya benar banget, sama dengan fungsi pada Python. Nah cara ini pastinya guys ya membuat kode lebih fleksibel, dapat digunakan kembali, dan mengurangi resiko kesalahan pastinya. Nah banyak struktur di STL menggunakan template. Nah, teman-teman, jadi banyak struktur dari STL ini menggunakan template, pastinya lebih ini guys ya, lebih fleksibel gitu ya. Terus ya sehingga ya dengan kita menggunakan STL ya sehingga programmer bisa menulis kode generik yang tetap aman dan efisien ketika digunakan pada tipe seperti INT, floating, atau tipe buatan sendiri. Jadi begitu. Terus ini kita lanjut nih yang terakhir nih, yaitu adalah integrasi IoT atau hardware ya teman-teman ya. Jadi dalam dunia IoT teman-teman dan perangkat fisik, C++ yang dibilang dari awal ya teman-teman, yang dibilang dari awal tadi di awal video, C++ ini itu digunakan untuk mengontrol microcontroller seperti Arduino atau ESP32 karena kecepatannya dan kemampuan bekerja dekat dengan kemampuannya di C++ ini, kemampuannya itu bekerja dekat dengan hardware teman-teman. Terus dengan C++ perangkat dapat membaca sensor, menggerakkan motor, mengirim data melalui komunikasi serial, serta mengakses protokol seperti I2C, SPI, dan UART teman-teman. Dan ini membuat C++ sangat cocok untuk jika sistem otomatis,
smart home, dan perangkat real time yang membutuhkan kontrol presisi teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian penjelasan mulai dari OOP, STL, terus template, dan juga integrasi IAP gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin di selanjutnya, di session selanjutnya kita akan mulai menginstalisasi C++ ini teman-teman dalam laptop kita atau komputer kita. So, mungkin tanpa beberapa lama langsung aja kita menuju ke instalasi pemrogramannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita belajar mengenai materi mengenai C++ sebelumnya, ya, sekarang kita akan lanjut ke proses instalisasi software dan juga compiler dari C++ teman-teman. Oke, jadi awalan kita perlu menginstal suatu software yang akan kita gunakan nanti, yaitu adalah VS Code teman-teman. Oke, jadi mungkin di antara kalian ini beberapa sudah menginstal software ini atau VS Code. Termasuk saya sudah menginstal VS Code, jadi mungkin saya nggak akan menjelaskan secara terperinci ya teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja deh ke launcher Windows yang ada di sini dan dia otomatis mendownload VS Code-nya teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah kalian mendownload ya, kalian akan melalui proses instalisasi. Kalian tinggal klik next aja sampai nanti ya ada tulisan install. Nanti kalau ada tulisan install, kalian klik aja install gitu ya. Cukup mudah kok untuk setup dari VS Code ini teman-teman. Oke, terus kalau udah ya, di sini adalah kita akan lanjut ke proses instalisasi dari compiler C++ teman-teman. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri kalian cukup mudah ya menemukannya di mana. Kalian tinggal ke Chrome kalian, terus kalian tuliskan aja C++ VS Code. Nah, di sini akan muncul yang paling atas dari website dari VS Code sendiri. Oke, di sini ada beberapa step by step yang perlu kita lakukan teman-teman. Mulai dari install the extension dari VS Code teman-teman ya, dari C++ ini kalian install extension dari VS Code. Dan terus sini kita perlu men-setup C++ lingkungan C++ kita di Windows kita teman-teman. Nah, di sini ya kita terlebih dahulu mengecek compiler dari C++ kita teman-teman dengan kita membuka command prompt kita, dan itu kita ketikkan g++ spasi -- version. Kita enter. Nah, kalau di sini keterangannya tidak terdeteksi, itu tandanya kalian belum menginstal compiler dari C++ kalian. Nah, terus cara install mudah banget guys. Kalian langkah awal yang perlu kalian lakukan adalah menginstal MSG S2 teman-teman. Nah, kalian klik aja. Dan juga di sini ada beberapa download installer ya kalian. Nah, kalian di sini sesuaikan aja. Ya, saya akan pilih yang 64 bit teman-teman karena Windows saya adalah 64 bit. Oke, kalian klik aja download unverified file. Oke, di sini sudah selesai untuk downloadnya. Saya akan klik dan juga saya akan mulai proses instalisasi. Oke teman-teman, mungkin di sini saya akan skip sampai proses instalisasinya selesai. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil menginstalnya dan juga langsung aja di sini kita run untuk aplikasinya. Nah, di sini dia langsung terbaca iOS dari sistem kita. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita tinggal ikuti aja proses instalisasinya lebih lanjut. Oke, di sini dia ada tulisan you will probably want to install some tools. Oke, di sini kita tinggal ikuti aja komennya teman-teman. Di sini kita tinggal salin aja teman-teman. Kita copy dan juga kita paste di bagian sini untuk menginstal. Oke, kita enterkan saja. Oke, di sini kita akan ditanya apakah kita ingin proses lebih lanjut, kita ya aja. Oke, di sini dia akan melalui proses instalisasi. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke. Oke teman-teman, dia akan melalui proses instalisasi. Oke. Sebentar. Oke teman-teman, di sini dia sudah berhasil menginstalnya. Langkah selanjutnya adalah kita beralih ke website sebelumnya, teman-teman. Dan juga di sini dia bakalan pesan yaitu adalah
Sama ya guys ya, kita hanya perlu mengcopy komennya. Ya, setelah itu kita pastekan di bagian sini. Oke, kita enterkan saja. Nah, di sini dia desain kita ingin menginstal yang mana nih? Ya, kita pilih aja nih guys. Kita mau install yang mana? Cuman karena kita ingin install semuanya, maka kita di sini akan mengeklik enter aja. Nah, di sini dia akan menanya kita apakah kita ingin lanjut melakukan instalisasi. Kalau iya, berarti kita akan klik yes atau y. Oke, jadi mungkin di sini akan memakan waktu, mungkin ya saya akan percepat lebih sedikit teman. Oke. Oke teman-teman, di sini proses instalisasi dan juga downloadingnya selesai. Jadi mungkin di sini saya close aja ya teman-teman, kata sudah selesai. Langkah selanjutnya di sini kita perlu menambahkan folder dari video ini ke dalam Windows environment kita, lingkungan variabel kita gitu. Oke, jadi kita akan cari aja view advanced system. Selanjutnya di sini dia akan langsung ke advanced teman-teman. Setelah itu di sini kita klik aja environment variables. Setelah itu di bawah yang sistem variables ini, bukan yang atas ya teman-teman, yang sistem variables ini kita klik aja new, terus di sini kita akan browse directory. Nah, di sini kita akan menuju ke deskripsi, yaitu mscs64, setelah itu adalah ucrt64, terus yang bin ya teman-teman, karena ini sesuai dengan yang ada di webnya. Nah, yang ini ya teman-teman, dia menyuruh kita untuk kita mengcopy atau ya mencelek ya teman-teman, memilih dari ucrt64 dan juga bin. Udah sesuai ya guys ya. Oke, kita akan tuliskan di sini adalah compiler. Oke, kita akan klik OK aja. Nah, di sini dia sebenarnya sepertinya sudah ya guys ya. Jadi kita klik OK aja. Nah, kalau udah, coba kita cek apakah sudah terinstall untuk compilernya. Kita klik aja, kita ketik aja git this version. Oke, di sini ternyata belum terinstall guys. Apa yang salah gitu? Jadi mari kita cek apa yang salah. Oke teman-teman, jadi setelah saya cross check ternyata saya melakukan kesalahan, yaitu kita salah, seharusnya bukan di bagian sini teman-teman. Kita klik new, ternyata kita harus pencet dulu bagian pad di sini teman-teman. Ya, sorry, soalnya di sini kita melakukan salah baca teman-teman. Itu di sini in your user variable select the pad variable. Nah, di sini ya terusnya kita menuju ke pad terlebih dahulu. Itu baru kita buat file direktorinya kita salin ke situ. Yaitu adalah mscs64 ucrt64/bind. Oke, kalian oke. Terus yang sistem variable juga kalian sama gitu ya. Kalian menuju ke pad terlebih dahulu. Setelah itu kalian buat baru. Setelah itu kalian pastikan saja yang ada di sini teman-teman. Oke. Kalau udah kalian klik OK. Kalau udah, kalian coba cek apakah sudah terinstall G++ this version. Nah, guys ya, di sini sudah berhasil terinstall ya. Yaitu adalah version dari 15.20. Oke, 15.2.0. Oke. Kalau udah, kalian menuju aja ke PS4 teman-teman. Jadi di sini saya hilangkan. Dan juga di sini langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal extension dari PS4, extension dari C++ ya teman-teman. Oke, di sini saya hapus folder-folder sebelumnya. Nah, di sini kalian ketik aja C atau C++. Oke. Di sini dia bakal muncul yang paling atas. Cuman di sini saya sudah install sebelumnya, jadi saya nggak perlu install ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan install semuanya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, C++ runner saya akan install, dan juga di sini kalian bisa install code runner teman-teman kalau belum menginstalnya. Oke, di sini karena saya udah menginstal sebelumnya semuanya ya teman-teman, jadi mungkin nggak ada lanjutannya. Oke, jadi di sini saya akan expand saja, di sini juga saya akan expand, sini saya akan hapus untuk project-project sebelumnya.
Nah, di sini saya akan membuat suatu folder baru ya teman-teman. Suatu folder baru. Ini saya akan open file. Jadi open folder ya teman-teman. Open folder. Di sini saya akan membuat folder terlebih dahulu, yaitu adalah project C++ ya teman-teman. Oke, saya akan select folder yang ada di sini. Oke, saya akan trust the author. Setelah itu di sini dia akan otomatis membuatnya. Oke, di sini saya akan mengeklik new file yang di sini, dan juga di sini saya akan menamai, yaitu nama file adalah coba-coba.cpp ya teman-teman. Nah, cpp ini adalah tandanya itu adalah file dari C++ ya teman-teman. Oke, kalau udah di sini teman-teman sesuai dari ininya teman-teman, kalian bisa ikuti aja ya. Misal di sini saya jadi sudah membuat filenya. Setelah itu di sini saya akan coba membuat printan singkat, yaitu kita akan mengeprint hello world. Oke, kita akan ikuti sama dengan ini ya teman-teman. Saya akan coba salin aja. Terus saya akan paste di sini ya teman-teman. Oke. Setelah itu di sini saya akan coba ganti printannya menjadi halo. Ini adalah cetakan pertama. Udah, di sini saya akan coba memulai. Nah, di sini berarti adalah debug. Kita akan coba mulai debug dari C++ file ini. Nah, di sini ya kita akan pilih sesuai dengan yang sudah kita install sebelumnya compilernya. Jadi kita akan pilih yang G++ ini aja teman-teman. Ya, kita klik dan dia mulai build ya teman-teman, starting build. Oke, kita akan tunggu saja sampai proses buildingnya selesai. Oke, di sini seperti sudah selesai, dan di sini dia sudah berhasil mencetak hello. Ini adalah cetakan pertamaku. Kita akan coba lagi, debug lagi teman-teman. Oke, hello, ini adalah cetakan pertama. Oke, jadi mungkin untuk program singkatnya sampai sini aja teman-teman ya. Oke, jadi ya dengan kita awal-awal manggil include terlebih dahulu, include your stream ya. Ini adalah basic untuk C++. Setelah itu kita buat integer main di sini ya. Setelah itu baru di sini kita tuliskan std ya, std cout ya. Setelah itu ya di sini kita akan tulis std n gitu ya guys ya. Sesuai dengan basic sebelumnya yang sudah kita tahu ya, yaitu ada logika dasar dari C++ yang udah kita tahu sebelumnya. Oke, jadi mungkin program ini adalah akhir sekaligus menutup video kali ini teman-teman. Jadi terima kasih banget yang udah nonton video kali ini, dan aku harap semoga kalian paham ya sampai saat ini, mulai dari proses instalisasi dan juga materi-materi sebelumnya gitu. Oke teman-teman ya, jadi mungkin sampai sini aja video kali ini. Terima kasih.